Cerita novel romantis. Rahasia dalam sebuah pernikahan. Bab 09. Jejak stempel merah di leher. Melsi masuk dan menatap seisi ruangan itu dengan mata yang berbinar. Bukan hanya semua orang, tapi dia pun sangat terkejut dengan semua perubahan mendadak ini. Sebelumnya tidak ada pembicaraan apapun di antara dia dan Dr. Ghazali. Bahkan pertemuan terakhir mereka Melsi sedikit merasa kesal karena pendapatnya tidak didengar. Tapi tiba-tiba dia dan sang ibu mendapatkan kejutan luar biasa seperti ini. Dr. Farasi yang dia bayangkan begitu mengerikan, ternyata tak ada bedanya dengan seorang peri yang dikirim oleh Tuhan. Kedua mata Melsi sampai terasa panas, menggenang cairan bening di dalam sana. Entah kenapa tiba-tiba ingin menangis. "Bu," panggil Melsi, dia telah duduk di samping tempat tidur tersebut. Tempat tidur yang terasa jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Ruangan ini juga sangat besar bagi Melsi, ada sofa panjang yang nanti bisa dia gunakan untuk tidur. "Aku tidak perlu lagi membayar biaya rumah sakit, Bu. Dr. Farasi sudah membebaskannya," ucap Melsi pula. Meski sebelumnya biaya pengobatan ditanggung oleh Ghazali, tapi tetap saja kini rasanya berbeda. Seolah beban yang dia tanggung di pundak benar-benar telah hilang. Satu pesan masuk di ponsel Melsi dan membuat perhatian wanita itu jadi teralihkan. Dia ambil ponselnya di dalam tas dan melihat ada satu pesan masuk dari sang suami. "Mau pulang atau tidak?" tulis Ghazali dalam pesan singkat tersebut. Saat ini waktu sudah menunjukkan jam 8 malam, Melsi juga sudah memindahkan semua barang-barangnya di kamar baru ini. "Terima kasih sayang, maaf siang tadi aku malah membantah keputusan kamu," balas Melsi. "Jangan berterima kasih padaku, jika ingin berterima kasih katakanlah pada ibu mertuamu," balas Ghazali. "Aku serius sayang," balas Melsi. "Aku juga serius Laura," balas Ghazali. "Dr. Farasi sangat baik, jangan membuatnya syok dengan kebenaran hubungan kita. Ada yang bilang momiku punya jaringan mafia, dia bahkan bisa tahu semua hal tanpa perlu kita bercerita. Jangan membuatku takut." Melsi jadi kesal lagi, Ghazali selalu merayunya seperti ini. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, Melsi. Dokter membuatku takut. Aku benci dokter," kesal Melsi. Di ujung sana Ghazali terkekeh membaca pesan tersebut, hilang sudah wajah datar yang selalu dia tunjukkan pada semua orang. "Jadi mau pulang atau tidak? Jika pulang ayo kita pulang bersama. Aku akan tunggu di halte dekat rumah sakit," tulis Ghazali lagi. "Apa boleh aku tidur saja di sini? Kenapa? Mentang-mentang mendapatkan kamar baru. Padahal semalam kamu sudah tidur dengan ibu, kapan tidur dengan suamimu?" Kini giliran Melsi yang mengulum senyum, entah kenapa senang saja saat Dr. Ghazali mengakui dirinya sendiri sebagai suaminya seperti itu. "Dokter pulang lebih dulu saja, nanti aku menyusul." "Jangan pulang bersama seperti itu," balas Melsi. "Tidak akan ada yang tahu, aku akan tetap menunggumu di dekat halte bus. Sekarang aku keluar dari ruangan," putus Ghazali. Dek. Begitu saja jantung Melsi berdegup, belum apa-apa sudah takut jika hubungannya dengan Dr. Ghazali terendus oleh orang lain. Jadi buru-buru dia membalas pesan itu, agar Dr. Ghazali menarik keputusannya. "Jangan dokter. Pokoknya aku akan pulang sendiri," putus Melsi. Tapi pesannya tersebut tidak mendapatkan jawaban, sampai 10 menit berlalu tetap tak ada balasan. Membuat Melsi ingin berteriak frustasi. Karena membayangkan sang suami sudah menunggu di dekat halte bus sana. "Ya ampun Bu, suamiku menyebalkan sekali," adu Melsi pada sang ibu. Dia tidak sadar saat bicara seperti itu jari kelingking sang ibu pun bergerak. "Aku pulang dulu ya Bu,
nanti Kak Ami akan datang ke sini untuk memeriksa keadaan itu. Besok pagi aku akan datang lebih cepat, pamit Melsi. Setelah mengecup kening sang ibu, Melsi keluar dari ruangan itu. Dia lihat ke kiri dan ke kanan, belum apa-apa sudah takut ketahuan. Agar tidak terlalu ketara jika pergi tanpa sebab, jadi akhirnya Melsi putuskan untuk berpamitan pada perawat Ami. Kak Ami, aku harus pergi ke tempat kerjaku dulu. Ingin mengundurkan diri dari sana. Jadi pekerjaan yang kuambil hanya saat di jam siang. Pamit Melsi. Meskipun semua biaya pengobatan sang ibu sudah ditanggung oleh Dr. Farasi, tapi dia tetap harus bekerja untuk memenuhi kehidupannya sendiri. Tapi yang jelas sekarang dia tidak akan bekerja seperti kuda lagi, kini pekerjaannya akan normal seperti orang pada umumnya. Iya Melsi, jangan cemaskan ibumu, jika ada hal mendesak aku akan segera menghubungi kamu, balas perawat Ami. Dia juga tersenyum saat memberi izin tersebut. Perawat Ami mungkin satu-satunya orang yang tidak berprasangka pada Melsi, tidak menduga-duga kenapa tiba-tiba jadi diperhatikan oleh Dr. Farasi seperti ini. Perawat Ami percaya bahwa semua kemudahan yang didapat oleh Melsi sekarang juga karena usaha kerasnya selama ini. Inilah pertolongan dari Tuhan. Dan setelah berpamitan dengan perawat Ami, kini langkah Melsi untuk keluar dari rumah sakit itu terasa lebih menenangkan. Dia bahkan langsung berlari saat sudah melihat jalan raya di depan sana. Sekitar 3 menit berjalan di trotoar akhirnya terlihat halte bus di depan. Melsi kira Dr. Ghazali sudah pulang, dia kira sang suami tak mungkin masih menunggunya. Tapi ternyata mobil hitam itu jelas-jelas ada di sana. Ya ampun. Dr. Ghazali benar-benar menungguku. Batin Melsi. Dia lihat lagi di sekitar dengan teliti, setelah dipastikan aman Melsi pun langsung masuk ke dalam mobil itu, mobil yang sudah dia kenal jelas milik sang suami. Setelah duduk di dalam sana, Melsi langsung disambut dengan senyum milik Ghazali. Pria itu tidak tahu saja jika sekarang jantung Melsi sudah berdegup tidak karuan. Dokter ayo jalan, aku takut ada yang lihat, ucap Melsi. Baik, istriku, balas Ghazali, sempat-sempatnya merayu di saat seperti ini. Mobil itu akhirnya melaju menuju apartemen. Di rumah sakit, Gracia masih belum juga berencana untuk pulang. Dia bahkan masih terduduk di ruangannya coba berpikir jernih atas kegaduhan yang terjadi di rumah sakit, tentang apa lagi jika bukan Melsi. Tanda merah di leher Melsi, Zendaya yang mengatakan keduanya berada di dapur. Lalu sekarang secara mendadak Dr. Farasi datang dan memberikan fasilitas yang wow pada Melsi. Awalnya Gracia ingin menepis semua tuduhannya pada Melsi, tapi malam ini semua tuduhan itu justru semakin nyata. Aku harus memastikannya sekali lagi pada Zendaya, apa benar dia melihat Kak Ghazali dengan Melsi, gumam Gracia. Tak ingin mengulur waktu dia pun segera bangkit dari duduknya dan menuju salah satu ruangan VIP. Menggunakan kartu akses yang hanya dimiliki dokter khusus, Gracia bisa masuk ke ruangan itu tanpa perlu izin dari sang pemilik ruangan. Melihat Gracia datang, Zendaya tak menunjukkan reaksi apapun. Hanya terus memasang wajahnya yang dingin. Hatinya terasa hampa, dan makin hampa ketika Ghazali mengakhiri semua hubungan mereka tepat di depan mata. Zendaya bukannya tidak tahu tentang kedatangan Tante Farasi, tentang Melsi yang mendapatkan perlakuan khusus. Dia tahu semua hal itu, namun semakin tahu hatinya semakin sakit. Jadi sekarang Zendaya pilih untuk diam. Aku datang untuk memastikan sekali lagi, apa benar kamu melihat Dr. Ghazali dan Melsi di dapur malam itu? Tanya Gracia. Zendaya justru memalingkan wajah. Aku tidak tahu, jawabnya dengan suara lirih. Aku tidak ingin tahu, kata Zendaya lagi.
Gracia hanya mampu mengepalkan kedua tangannya kuat saat mendengar jawaban Zendaya tersebut, jawaban yang terdengar seperti perasaan putus asa. Dan tak mungkin Gracia lebih mengemis daripada ini hanya untuk menuntut sebuah penjelasan. Jadi meski hatinya makin terasa mengganjal, akhirnya Gracia putuskan untuk pamit. Meski tidak mendapatkan hasil apa-apa. Baiklah, kalau begitu saya permisi Nona. Silahkan lanjutkan istirahat Anda, kata Gracia. Kata-katanya terdengar cukup manis namun dia ucapkan dengan suara yang terdengar jelas jika geram. Sementara Zendaya tetap pada pendiriannya untuk tidak peduli pada apapun. Di hadapan Ghazali dia tak punya wajah lagi, entah apa yang harus dia lakukan agar benar-benar mendapatkan maaf pria itu. Mungkin harus sampai menghilang. Tapi hal seperti itu tentu belum mampu Zendaya lakukan. Dia ingin dirawat di rumah sakit ini juga demi melindungi diri sendiri dari serangan sang suami yang mungkin bisa datang kapan saja. Selama proses perceraian belum usai Zendaya tetap akan berada di sini. Dan meski Ghazali menghindarinya tidak apa-apa, dia masih bisa melihat dari jauh. Seperti malam ini, setelah Gracia benar-benar pergi Zendaya menatap ke arah jendela. Jendela yang menampakkan pemandangan kota malam ini, pandangannya menerawang jauh seolah sedang melihat Ghazali di ujung sana. Pria paling sempurna yang pernah dia temui di dunia ini. Ghazali. Batin Zendaya. Di apartemen, sepasang suami istri itu tiba setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit. Melsi masuk lebih dulu dan disusul oleh Ghazali. Mandilah lebih dulu. Aku akan memesan makan malam untuk kita, ucap Ghazali. Mereka berdua sama-sama belum makan malam, meski kini sudah lewat jamnya. Apa boleh seperti itu? Tanya Melsi. Harusnya dia yang bicara seperti itu, tapi sekarang sang suami justru memperlakukannya seperti ratu. Sampai urusan makan saja Dokter Ghazali yang menyiapkan. Dan Ghazali tidak menjawab pertanyaan itu dengan kata-kata. Dia hanya tersenyum dan segera mendorong Melsi untuk masuk ke dalam kamar. Sumpah, Melsi senang sekali mendapatkan perlakuan seperti ini. Semakin lama Dokter Ghazali memperlakukannya dengan sangat baik, bukan hanya sebagai wanita yang bertugas membangunkan adiknya. Tapi Melsi benar-benar diperlakukan spesial, layaknya seorang istri sungguhan. Jangan-jangan Dokter Ghazali sudah mencintai aku, gumam Melsi setelah dia masuk ke dalam kamar, lalu terkekeh sendiri merasa senang, sampai merinding saking gemasnya. Selesai mandi, Melsi langsung menggunakan gaun malam. Tidak memakai bra dan tidak juga memakai CD. Dirinya hanya dibalut kain tipis yang begitu lembut. Keluar dan menuju dapur dengan penampilan seperti itu tentu membuat Ghazali jadi berdesir, seperti ada yang menggeliat di dalam sidinya. Laura memang selalu mampu memberikannya pancingan yang terbaik. Makanannya banyak sekali, ucap Melsi, terharu sendiri melihat banyak makanan di atas meja. Makanlah dulu jika sudah sangat lapar, aku akan mandi lebih dulu, ucap Ghazali. Jangan lama-lama ya, nanti kita makan sama-sama. Aku buatkan sayang minuman hangat dulu, balas Melsi. Ghazali tersenyum lebar dan menggigit ribier bawahnya sendiri. Gemas sekali melihat Melsi menjelma jadi Laura. Sebelum dia pergi Ghazali lebih dulu menarik pinggang sang istri untuk didekap erat. Meski hanya dengan sentuhan ini dia sudah tahu bahwa Melsi tidak memakai daleman apapun. Kamu sangat mempesona, Laura, ucap Ghazali, tak segan untuk memuji. Dan semua keterpesonaan ini adalah milikmu Dokter Ghazali, balas Melsi, makin manja. Saking gemasnya Ghazali tanpa sadar mengemas kedua bohong Melsi sampai wanita itu menganga mulutnya. Hais, kenapa suamiku jadi nakal? Ucap Melsi, membentak tapi manja.
Sementara Ghazali selalu saja gemas sendiri tiap kali melihat Melsi jadi Laura. Akhirnya dia pun menarik hidung istrinya tersebut. "Aku mandi dulu, pamit Ghazali." Jawab Melsi singkat. Dekapan di antara mereka pun terlepas. Ghazali menuju kamar dan Melsi pilih langsung membuatkan minuman hangat untuk sang suami dan untuk dia sendiri. Tidak memakai CD seperti ini risih juga. Jika basah tidak ada yang menampung, gumam Melsi. Dia sedikit berlari ke meja dan mengambil tisu, membersihkannya dengan tisu. Saat sang suami kembali menghampiri dia, Melsi sudah duduk cantik di salah satu kursi. Menyambut dengan senyum yang terkembang lebar. Bagaimana tidak, dia melihat suaminya yang makin tampan saja saat menggunakan baju santai seperti itu. Jangankan manusia, semut pun pasti akan terpesona dengan ketampanan Dr. Ghazali. "Duduk di sini," titah Ghazali setelah dia duduk, memerintahkan Melsi agar duduk di atas pangkuannya. "Memangnya tidak capek? Kan makan dulu." "Tidak," balas Ghazali singkat. Melsi tak punya alasan menolak, dia juga suka jika selalu berdekatan dengan sang suami seperti itu. Jadi saat makan malam bersama ini, Melsi terus berada di pangkuan suaminya tersebut. Sesekali makan sendiri, sesekali saling menyuapi. Bahkan kadang Melsi menyuapi dengan mulutnya, sampai ada kecupan yang tercipta. Selesai makan bukannya kenyang, tapi keduanya malah merasa panas. Melsi merasakan ada yang berbeda dari sang suami. "Dokter, pelan-pelan saja," lirih Melsi. Saat dengan cepat dia dipindah ke atas meja, Ghazali langsung bersaksi. "Aku tidak bisa mengendalikannya Melsi," balas Ghazali. "Tenang dulu." Melsi membelai lembut kepala sang suami. Terburu-buru hanya akan membuat usaha mereka gagal. Satu tangannya masih membelai kepala Dr. Ghazali, sementara tangannya yang lain turun di kediaman pedang, dan sontak Melsi kaget saat menyenggol aset itu yang baru bernyawa, ternyata sangat layak masuk ke kategori jumbo. Tapi jika langsung ke inti Melsi takut senjata ini akan cepat habis tenaganya, jadi dia putuskan untuk menyenggolnya menggunakan tangan. "Melsi," panggil Ghazali saat ehem itu makin menguasai dirinya. "Sabar sayang, malam ini seperti ini dulu," pinta Melsi. Di ruang makan itu Melsi memberikan yang ternyaman buat sang suami menggunakan tangan, tak ada penyatuan. Namun belum sempat ehem itu keluar, Ghazali sudah kehilangan tenaganya. Sebab tiba-tiba di dalam hati ada rasa yang mengganjal. Entah apa, namun dia tak ingin merasa cukup sendirian, dia tak ingin Melsi hanya bekerja, dia ingin Melsi juga menikmatinya. Jadi saat senjata itu kembali layu, Ghazali langsung mendekap Melsi dengan erat. "Tidak apa-apa, sebentar lagi pasti sembuh," kata Melsi. Dia membalas dekapan itu dan juga kembali membelai lembut kepala suaminya. Ghazali tidak menjawab dengan kata-kata, dia langsung menggendong sang istri seperti bayi koala. Lalu membawanya masuk ke dalam kamar mereka. "Terima kasih," kata Ghazali di antara langkahnya yang terus melaju. "Aku tidak suka mendengarnya," balas Melsi. "Jadi apa yang ingin kamu dengar?" "Aku mencintaimu, Melsi," ucap Melsi lalu mendekap suaminya erat. Namun kalimat itu ternyata cukup sulit untuk Ghazali ucapkan. "Tidak apa-apa, jika tidak bisa mengucapkan tidak apa-apa kok. Aku tidak akan marah dan tidak akan memaksa. Biar aku saja yang mengatakannya." Aku mencintaimu dokter," ucap Melsi. Dia sembunyikan wajahnya di ceruk leher sang suami. Sebab mendadak merasakan sesak di dada. Tak bisa dipungkiri, rasanya sedih sekali saat harus selalu terlihat baik-baik saja, sementara hati sudah seperti teriris. Sejak awal Melsi sadar, cinta memang terlalu agung untuk dia miliki.
Melsi juga sudah menyiapkan diri dengan yang namanya penolakan, tapi nyatanya tetap saja membuat hatinya sakit. Dan Ghazali lagi-lagi tak menjawab dengan kata-kata, dia semakin mendekap erat hingga akhirnya membaringkan Melsi di tempat tidur. Gaun Melsi tersingkap hingga menampakkan panorama yang begitu indah. Lembah yang membuat dirinya Ghazali kembali berdesir, dan bahkan aset itu bangkit lagi. Namun dia sabar diri dan justru menarik selimut untuk menutupi diri sang istri. Setelahnya dia membungkuk dan mengecup ribier Melsi lembut. Mereka saling berbagi mesra sampai akhirnya sama-sama berbaring. Ghazali kembali membuat Melsi melayang menggunakan tangannya. Sampai wanita tertidur di dekapannya. Di saat Melsi tertidur, Ghazali memandangi wajah sang istri dengan intens. Jika kamu sedang tidur seperti ini, kamu benar-benar seperti Melsi. Gumam Ghazali, dia membelai wajah itu dengan lembut. Lalu kembali mendekap sang istri yang seolah begitu ringkih, sementara dia bersedia jadi tempat bersandar. Pagi pun datang dan Ghazali adalah yang bangun lebih dulu. Namun ada yang mengejutkan pagi ini karena tiba-tiba Momi Farasi datang ke apartemennya tanpa ada angin dan hujan. "Mom," ucap Ghazali, dia bahkan masih menggunakan celana pendek tanpa baju. "Perasaan semalam cuacanya dingin, kenapa kamu tidak memakai baju?" tanya Momi Farasi, dia datang dengan banyak bawaan di tangannya. Ghazali mengambil beberapa dan mereka berjalan menuju dapur. "Kenapa wajahmu terlihat terkejut seperti itu Ghazali? Apa kamu tidak melihat ponselmu?" tanya Momi Farasi, semua barang yang dia bawa kini telah berada di atas meja yang berantakan. Momi Farasi membawa banyak makanan untuk mengisi lemari pendingin sang anak. "Apa semalam kamu membawa seorang wanita ke sini?" tanya Momi lagi, entah sudah berapa banyak pertanyaan yang dia ajukan. Tapi Ghazali masih terdiam dengan keterkejutan yang luar biasa. Di benaknya justru ada Melsi yang sedang tidur di kamar. Bagaimana jika tiba-tiba istrinya itu keluar dan bertemu dengan sang ibu? Glek. Ghazali hanya mampu menelan salivanya dengan frustasi. Dia pun tak bisa pergi ke kamar begitu saja, justru akan membuat ibunya semakin curiga. Jadi Ghazali putuskan untuk tetap di sini. Ditanya malah diam saja, kata Momi Farasi pula. "Maaf Mom, aku baru bangun tidur," jawab Ghazali. "Semalam Momi sudah katakan padamu dan Ardin, Momi akan datang ke apartemen kalian pagi-pagi. Momi datang ke sini dulu baru ke apartemen Ardin," terang Momi Farasi. "Maaf Mom, aku tidak melihat ponselku." "Momi tahu," balas Mom Farasi. "Duduklah, ada yang ingin Momi katakan padamu juga," timpal Mom Farasi kemudian. Dia merapikan meja yang berantakan itu lebih dulu, memindah semua yang kotor di wastafel. Setelah meja dilap bersih, barulah dia ikut duduk dengan sang anak. "Apa yang ingin Momi bicarakan?" tanya Ghazali. Tapi perhatian Mom Farasi justru ke arah leher sang anak yang nampak bekas merah. Dia bukan lagi gadis lugu, Momi Farasi sangat tahu bahwa tanda merah itu adalah bekas kecupan. Dan memang benar pemikirannya, sebab Melsi lah tersangkanya. "Apa kamu memiliki kekasih?" "Tidak Mom," balas Ghazali dengan cepat. "Ini sudah lama sekali sejak pernikahanmu dan Zendaya batal Ghazali. Momi bahkan dengar Zendaya sekarang dirawat di rumah sakit kita. Demi apapun Ghazali, Momi tidak akan rela jika kamu kembali pada wanita itu." Jelas Mom Farasi. Ghazali terdiam. Tapi yang ingin Momi bicarakan bukan tentang Zendaya, tapi tentang kamu. Momi ingin melihatmu menikah, cobalah untuk kembali menjalin hubungan dengan wanita. Ghazali masih terdiam. Apa Gracia tidak terlihat menarik di matamu? Dia sepertinya baik.
Jeda sesaat sebelum akhirnya Momi Farasi kembali bicara. Momi tidak ingin menjodoh-jodohkan kamu Ghazali, pilihlah calon istrimu sendiri. Tapi jika sekarang kamu belum memiliki teman dekat, cobalah untuk mengenal Gracia lebih dalam. Lanjut ke bab 10.